12 tahapan pekerjaan konstruksi. Setelah gambar konstruksi dan dokumen terkait lengkap dan disetujui oleh otoritas yang berwenang, maka proyek tersebut kemudian akan diberikan kepada kontraktor oleh klien melalui konsultan. Dalam periode ini, konstruksi proyek yang akan diusulkan akan dimulai. Konstruksi dapat diringkas menjadi 12 tahapan. 1. Pembersihan lahan. Untuk memulai konstruksi aktual, pembersihan tanah dari lokasi proyek yang akan dibangun, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah tugas personil konstruksi untuk membebaskan lokasi proyek konstruksi dari hambatan, puing yang dapat menghalangi proyek. Fasilitas sementara seperti kantor, direksi kit, gudang, toilet, air kerja, listrik kerja harus dibangun sebelum proyek dimulai. Pagar keliling sementara juga harus dibangun selama periode proyek berlangsung. Site layout dan patok. Kegiatan ini melibatkan pengaturan titik referensi dalam construction grid line dan menandai batas level. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis konstruksi telah disiapkan di lokasi sesuai dengan rencana yang disetujui. Titik referensi harus ditandai dengan benar, tidak boleh diganggu selama konstruksi berlangsung. Grid line harus sesuai dengan gambar yang disetujui sebelum konstruksi dimulai, atau cara tradisional yang sesuai untuk menata garis konstruksi. Tergantung pada kompleksnya suatu ukuran proyek, grid line bisa menggunakan total station. Untuk proyek kecil biasanya hanya menggunakan bauplang kayu dan menggunakan tali. Rangka kayu bauplang digunakan untuk bantuan level dan tali untuk garis. Tali mereferensikan grid line arah X dan Y sesuai dengan rencana yang disetujui. Ini akan berfungsi sebagai panduan sepanjang konstruksi. Jadi sangat penting untuk bantuan garis referensi ini dari dua arah yang akan saat digunakan setelah grid line ditempatkan di lokasi yang dibutuhkan saat konstruksi. 3. Pekerjaan galian. Sekali layout titik konstruksi dan grid line diselesaikan, pekerjaan galian dimulai. Penggalian kedalaman tergantung pada hasil soal investigasi tanah. Ini ada alat borelok untuk mengambil sampling tanah, tetapi masih aman untuk dilakukan galian minimum level untuk fondasi pada 1 meter di bawah level batas atau di bawah elevasi 00. Penggalian yang besar harus hati-hati dan diperhatikan tahap pekerjaannya. Penggalian dibutuhkan kehati-hatian terhadap bangunan sekitar atau struktur existing rumah warga. Jika melebihi 1,2 meter kedalaman, maka dibutuhkan shoring support. Sangat direkomendasikan dukungan penopang sebagai kekuatan penahan tanah. 4. Pekerjaan pemadatan dan beton. Pemadatan permukaan galian harus dilakukan setelah mencapai level galian yang diinginkan. Ditambah lapisan agregat kecil selama pemadatan berlangsung. Sesuai standar pemadatan biasanya lapisan agregat yang dipadatkan di tes CBR atau tes Sencon untuk mencapai tingkat kepadatan kering 95%. Pengecoran lantai kerja atau beton polos harus dilanjutkan setelahnya sebagai persiapan untuk pekerjaan pembersihan tahap selanjutnya. Beton polos atau lantai kerja biasanya tebal 10 cm untuk landasan pembersihan pondasi dan dicor level merata. 5. Pembersihan pondasi dan starter bar kolom. Setelah lantai kerja dicor, pekerjaan selanjutnya adalah pembersihan pondasi. Pada tahap ini, pembersihan pondasi sedang dipasang, harus bersamaan dengan pemasangan backing. Tulangan besi yang tepat dan standar penutup beton atau decking harus dipasang. Starter bar kolom harus dipasang sebelum pengecoran di pondasi dimulai. 6. Pengecoran untuk pondasi. Saat pengecoran di pondasi dilakukan, pembersihan kolom harus terpasang. Beton yang dituang harus digetarkan dengan benar, terutama agregat agar merata. Pemasangan tulangan kolom yang sebelumnya sudah dipasang, starter bar harus dilanjutkan. Pemasangan decking harus dipasang dahulu sebelum menutup backing. 7. Pengecoran untuk kolom. Setelah pengecoran kolom selesai, berikan waktu untuk beton bernapas. Sebelum dibuka backing yang cukup, mendapatkan umur beton minimal 7 hari. Setelah 7 hari pengecoran, bisa dilanjutkan untuk pekerjaan balok dan lantai. Kolom yang sudah cukup umur, cukup untuk menahan beban pembersihan balok dan lantai. 8. Pemasangan backing bata. Pemasangan parameter bata sepanjang tepi proyek berfungsi untuk menetapkan batas antara tepi proyek dan dalam proyek. Ini membantu juga untuk perbedaan level finishing lantai dalam dan luar, dan membedakan dengan permukaan tanah yang sangat signifikan. Pada beberapa kasus, parameter bata ini bersifat opsional, terutama di area tanah basah. 9. Timunan dan pemadatan. Setelah substruktur fondasi termasuk bata parameter terpasang, pengurugan dan pemadatan harus dilanjutkan.
yang saling berurutan untuk memastikan bahwa tingkat kepadatan sesuai dengan persyaratan yang ada. Pastikan level pemadatan sudah mencapai batas tie beam bawah. 10. Pemasangan tie beam lantai dan pengecoran. Hal yang menjadi perhatian untuk tahap selanjutnya adalah persiapan pemasangan tie beam harus sesuai dengan gambar yang disetujui. Setelah timbunan dan pemadatan tahap pemasangan backkisting, harus diikuti dengan pemasangan beton decking atau koper beton. Setelah pembersihan terpasang, bisa kita lanjutkan untuk melaksanakan pengecoran. 11. Pekerjaan pembersihan dan pengecoran kolom. Pada tahap ini, komponen substruktur proyek telah selesai. Dan saat proyek akan menuju ke atas, tahap yang diperhatikan adalah pekerjaan besi. Backkisting dan pengecoran sebelum dikerjakan harus melihat schedule, struktur, dan kolom dahulu. Sebelum penutupan backkisting harus dicek verticality level dan decking yang terpasang. 12. Pekerjaan balok dan lantai. Setelah kolom lantai bawah tercor, waktunya persiapan pemasangan balok dan lantai. Seperti struktur lainnya, pembersihan balok lantai harus diikuti dengan ketat. Support backkisting untuk balok dan lantai harus terjangkar dengan baik dan benar, dan dicek sebelum dicor. Tahap 11 ini bisa diulangi untuk lantai selanjutnya. Dan pekerjaan arsitektur dan finishing lainnya bisa dilaksanakan. Sekian video singkat ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.